Jadi saya ini termasuk orang yang suka bertanya-tanya, Pak Dokter, ya, kenapa orang tidak minum teh manis, tidak makan kambing, tidak minum susu, kenapa gula darahnya tinggi, kena jantung koroner, tekanan darah tinggi, kenapa? Kata Pak Dokter, Ustadz, yang salah bukan kambing, yang salah bukan susu, yang salah bukan gula, terus faktor psikologis. Jadi bahasa dokter ini lembut, faktor psikologis. Kalau bahasa Ustadz Somad, busuk hati. Hari Sabtu, hari Ahad, pesta nikah. Balik dari pesta, berkunang-kunang pandangan. Yang salah siapa? Kambing. Telepon dokter puskesmas, datang ke rumah, bawa balon hitam. 180 per 150. Jangan jauh-jauh dari rumah, payah ngurus jenazahnya. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan daging kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Rupa bukan salah kambing. Apa salah? Nampak acara tadi gelang kawan besar, rantai besar, celaka 12. Rupanya gelang itu pun dari pasar bawah, imitasi pula. Apa yang menyebabkan ini naik kuman ini? Rupanya faktor psikologis. Tebarkan maaf, taburkan maaf, sucikan hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih hati. Makanya kalau sudah hati bersih, plong. Ustaz Somad tuh hatinya bersih. Alhamdulillah, sampai sekarang belum ditemukan detektor penyakit hati. Bayangkan kalau ibu bapak dokter yang hadir ini sudah menemukan alat scannernya dan dipasang di acara IID di pintu. Siapa yang punya penyakit hati, dia bunyi ten. Sama macam mau masuk pintu pesawat airport, detektor logam. Begitu saya masuk tadi langsung bunyi dan ada tulisan penyakit hati 80%. Tiba-tiba Ustaz Somad ceramah, mari bersihkan hati. Jamaah semua senyum, macam hati dia bersih aja. Maka nikmat terbesar yang diberikan Allah adalah Allah tidak bagi tahu siapa yang kena penyakit hati. Saya pergi ke rumah sakit, saya lihat di lantai bawah 2 meter nama dokter spesialis dan nama spesialisasi. Dokter Fulan SPOG, spesialis kandungan. Dokter Fulan SPOT, spesialis ortopedi. Dokter Fulan spesialis kulit dan kelamin. Dari atas sampai bawah tak ada satupun tertulis dokter spesialis penyakit hati. Hati yang batin, penyakit hati yang nampak, liver ada, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit iri, penyakit busuk hati, penyakit cinta dunia, penyakit takut mati, semua bersarang di dalam hati. Oleh sebab itu, sucikan, bersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati ini Pak Ustadz? Kalau ada anak orang nikah, anak kita sama anak dia sama-sama satu sekolah, sama-sama dulu pendaftaran, tapi begitu sudah sama-sama kerja, anak dia duluan nikah, anak kita belum, tentu datang sakit hati. Bagaimana cara menghilangkannya? Datang, doakan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau orang hatinya sedang marah, doanya sama, bunyinya lain, naik ke atas, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a. Oleh sebab itu, jaga mendoakan, itu termasuk menghilangkan. Sama-sama nikah, sama-sama punya anak, nasib beda. Kalau hati bersih, omongan bersih. Tapi kalau hati marah, Bu, anak ibu kan sama-sama dia. Ya, kenapa dia duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Ibu sama dia sama-sama kerja kan? Iya, sama-sama lulus kan dia. Kok dia lebih kaya? Iyalah, dia punya tuyul. Efeknya menjadi busuk. Saya yakin dan percaya, ID bisa duduk bersama hari ini, pastilah sudah menjalankan dua, taburkan maaf dan sucikan hati. Amin. Jadi bunyi aminnya tak yakin apa.
Taburkan maaf, sudah. Sucikan hati, insya Allah sudah. Tinggal yang ketiga, peduli sesama. Kalau sudah bisa memaafkan orang, suci hati bersih, barulah melangkah ketiga, peduli sesama. Ngomong-ngomong, yang buat tema ini siapa? Cerdas sekali. Emang kalau dokter-dokter yang buat acara itu luar biasa, amazing. Kadang kalau saya acara tempat-tempat lain tuh judulnya itu-gitu. Dengan halal bihalal, marilah kita jalin silaturahim. Sejak zaman PKI sampai sekarang itu aja sih. Macam tak ada cerita lain. Tapi kalau bergabung sama orang-orang cerdas tuh, Masya Allah. Taburkan maaf, sucikan hati, peduli sesama. Tolong ambil foto ini, like and share, supaya orang di dunia ini tahu, gini cara buat tema, begini cara buat baliho besar. Entah dari mana pula dapat mereka foto saya pakai sal merah. Yang saya khawatirkan, disangka orang taplak meja. Untung tak saya bawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa acara dokter perlu ada peduli sesama? Masalah peduli sesama ini, itu tidak lihat jabatan apanya. Itu di belakang Koki Sunda ada panti asuhan namanya Pajar Harapan. Nama ketuanya Pak Yazid. Pak Yazid, ya. Dalam pengalaman Pak Yazid mengelola panti asuhan, ya, jenis-jenis manusia apa aja yang bersedekah? Macam-macam kata Pak Yazid. Pernah suatu kali kami diajak buka bersama Pak Ustaz. Satu bis anak yatim dibawa. Terus di mana? Lokalisasi. Sampai di dalam, nggak mungkin kami pulang, sudah sampai di lokasi. Apa kata WTS itu? Pak, tolong doanya panjang ya, dosa kami banyak. Artinya apa? Orang jahat sekalipun tetap ada naluri ingin berbagi dalam dirinya. Apalagi orang baik. Pak Yazid, di antara semua profesi, tentara, polisi, ustaz, dokter, teknokrat, bisnismen, siapa yang paling banyak sumbangannya selama Bapak mendirikan panti Pajar Harapan? Apa kata Pak Yazid? Yang paling banyak sumbangan ke panti ini adalah polisi, gitu. Itu dia. Itu untuk menyenangkan hati Pak Kapolres. Ustaz Somad kalau ceramah depan polisi dia bilang polisi, pas depan dokter dia bilang dokter. Ini enggak, di depan dokter saya bilang polisi, nanti pas di depan polisi baru saya bilang dokter. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, artinya apa? Tidak lihat agama, yang namanya naluri berbagi. Ada seorang turis dari Amerika, non muslim, ingin berjemur di Bali karena mereka putih. Maka saya bersyukur pada Allah dilahirkan tidak putih, tak perlu berjemur, udah hitam. Dia mau berjemur di Pantai Kuta. Begitu dia keluar dari hotel, dia lihat ada perempuan ngantri panjang. Apa itu? Tempat bersalin. Melihat itu dia tidak jadi berjemur, dia pulang ke Hawaii, dijualnya rumah mewah banglonya, lalu dia bangunkan rumah bersalin gratis di Bali, free. Dan ketika itu PBB memberikan dia Nobel Perdamaian Kesehatan Dunia karena dia sudah punya rasa berbagi. Jadi masalah berbagi ini, peduli sesama, tidak lihat agama, mau Islam, mau Kristen, mau Konghucu, mau beragama maupun tidak, maka dia tetap akan berbagi. Makanya ada satu buku berjudul The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ternyata ketika kita menerima enak, tapi ada yang lebih enak. Apa dia? Ketika berbagi kepada orang lain. Ini yang mau kita rasakan hari ini. Taburkan maaf, sucikan hati, peduli sesama. Saya yakin dan percaya 100% kepedulian dokter jauh lebih besar daripada profesi yang lain. Kenapa? Karena setiap anak-anak saya tanya, kau mau jadi apa? Pasti dia jawab, mau jadi dokter. Belum pernah saya jumpa anak-anak, kau mau jadi apa? Jadi ustaz. Belum pernah. Baru belakangan inilah, setelah ada beberapa ustaz yang viral di internet.